Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah siuman dari pingsannya, Subaru langsung bergegas ke ruang rapat. Di dalam ruang rapat, kita diberitahu bahwa perusahaan dagang yang bernama Muse nampaknya memiliki keterlibatan dengan penyerangan sekte penyihir yang saat ini bertebaran di perkotaan. Tapi perlu diingat, terlibatnya mereka itu dalam artian mereka adalah musuh utama yang diincar sekte penyihir. Jadi bukan semacam konspirasi. Berdasarkan apa yang Anastasia katakan, hal ini karena CEO perusahaan itu yakni Kiritaka merupakan petinggi dari 10 Dewan Pria Stella. Subaru nggak percaya, dan Crush menjelaskan bahwa orang itu merupakan orang yang cukup berpengaruh di kota ini. Berikutnya, Crush mulai bertanya, apakah Subaru yakin kalau lawan yang dia temui emang beneran petinggi di sekte penyihir yang melukaiku, serta yang menculik Emilia? Aku bisa yakin bahwa dia merupakan uskup agung tipe pendosa, jawab Subaru. Wilhelm angkat bicara terkait penyiaran tadi, dan hal ini membuat dia jadi semakin yakin bahwa semua kontrol di menara ini telah dihack sama penyihir. Di atas menara, para penyihir menempelkan bendera yang bertuliskan logo mereka. Jika pintu air akhirnya terbuka, takutnya kota Priestella akan tenggelam selayaknya kota Atlantis. Siaran itu datang secara tiba-tiba, dan jika diidentifikasi suaranya, maka yang ngomong harusnya Uskup Agung tipe nafsu. Subaru kaget kenapa yang muncul malah tipe nafsu, bukannya murka atau serakah. Apalagi mereka menyatakan bahwa Priestella sekarang telah menjadi kota yang di bawah naungan sekte penyihir. Subaru nanya, kira-kira apa yang diinginkan para penyihir? Tentu saja itu semua karena mereka ingin mengambil sisa tubuh sang penyihir yang ada di kota ini, jawab Priscilla. Kemudian Priscilla juga nanyain Subaru perihal bagaimana kota ini bisa dibangun. Kalau tidak salah, dibangunnya kota ini untuk menjebak sesuatu. Ya, dan penyihirlah yang terjebak di dalam perangkap itu. Mereka sengaja membanjiri kota ini untuk menghancurkan sang penyihir. Dan sisa-sisa tubuh mereka kemungkinan besar berada di suatu tempat, dan pastinya di dalam kota ini. Sementara itu, di sisi yang lain, menampilkan Mimi dan Garfield tengah berlari. Tapi langkah mereka seketika terhenti pas Licia menyapa mereka untuk bertanya tentang dua anaknya yang menghilang. Melihat ibunya cemas, membuat Garfield juga ikutan cemas. Karena kecemasannya semakin membesar, ditambah ibunya memiliki raut wajah putus asa. Dengan terpaksa, Garfield harus mengambil keputusan untuk menemukan suami beserta anak-anaknya. Kemudian di suatu tempat, lagi-lagi kita diperlihatkan masalah internal keluarga merah yang belum kelar juga. Feld yang disekap menyuruh Reinhardt buat keluar, tapi ngelihat kondisi Feld yang disekap ngebuat Reinhardt sedikit ragu untuk meninggalkannya. Rapat tentang penyihir masih dilanjutkan. Dalam diskusi lanjutan ini, mereka menduga ada lebih dari satu sisa tubuh para penyihir selain penyihir kecemburuan. Tapi sayangnya mereka tidak tahu lokasinya. Karena tulang-tulang penyihir merupakan rahasia pabrik, dan rahasia itu hanya dipegang sama ke-10 dewan. Setelah pembicaraannya sampai ke sini, Subaru jadi bingung sama keinginan Capella Emereda Lugunica. Padahal dia ini termasuk dalam keluarga kerajaan. Wilhelm angkat bicara. Dia tidak tahu nama Capella, tapi dia sangat tahu bahwa nama Emerada Lugunica pernah dimiliki anggota kerajaan. Beliau telah hidup selama 50 tahun lalu, dan beliau juga dikatakan memiliki penampilan yang menarik serta bijaksana. Minusnya punya kepribadian selayaknya psikopat. Di tengah cerita, cermin facecam mendadak aktif. Di cermin tersebut nampilin Julius yang ingin menceritakan situasi di luar. Tapi karena ditumpang tindih sama yang lain, jadinya info yang didapat tidak jelas.
selain berita duka terkait Mimi yang mengalami luka. Di saat semua orang lagi fokus dengerin berita di cermin facecam, taunya penyihir gila lagi-lagi mulai berpidato. Mendengar suara pintu bergerak membuat Wilhelm langsung bertindak. Setelah pintu dibuka, semua orang dibuat kaget. Sama penampakan Garfield yang membawa Mimi dalam kondisi terluka parah. Felis langsung menyembuhkan Mimi, tapi anehnya luka tersebut tidak tertutup. Sementara itu, pidato sang penyihir nampaknya masih berlanjut. Di saat pidato dilangsungkan, semua orang menutup kuping karena mendengar suara yang tidak mengenakan keluar dari suara pidato. Setelah pidato selesai, Kiritaka langsung keluar. Di sini, Kiritaka menjelaskan kalau sebagian orang telah disandra dan nyawanya dalam bahaya. Priscilla ikut nimbrung ke omongan buat bertanya apakah tulang penyihir memang ada. Dan Kiritaka mengonfirmasi bahwa itu emang ada, tapi tulang penyihir tidak dapat dipindahkan, sehingga permintaan uskup penyihir tidak bisa dikabulkan. Tidak dapat dipindahkan itu maksudnya gimana? Apakah artinya kamu tidak ingin memindahkannya? Tanya Crush. Bukan seperti itu, sesuai artinya. Benda tersebut memang tidak dapat dipindahkan secara fisik. Tulang penyihir memiliki kemampuan khusus. Jika dipindahkan secara paksa, niscaya kota ini akan mengalami kehancuran. Dan kondisi paling parahnya, kota ini akan hancur. Berikutnya, adik-adik Mimi mulai berdatangan. Dan kedatangan mereka membuat Garfield sedikit paranoid. Kapten Serigala menatap Garfield, dan Garfield sedikit sungkan. Kemudian Kapten Serigala berterima kasih pada Garfield. Jika bukan karenanya, Mimi sudah pasti akan mati. Mendapati rasa terima kasih sampai menundukkan kepala, ngebuat Garfield sedikit takut. Melihat Garfield ketakutan, Subaru langsung bergerak, berkata tidak ada waktu untuk depresi kayak gini. Kemudian Garfield menceritakan awal mula sebelum kejadian. Jadi pada saat mereka baru sampai di balai kota, Garfield dan Mimi langsung dikejutkan dengan sebuah pemandangan di mana para prajurit pada kena bantai. Kemudian di belakang mereka tiba-tiba saja muncul dua ajudan penyihir yang sepertinya pelaku utama dalam insiden ini. Garfield ingin maju, tapi dihentikan sama Mimi. Mimi merasa tidak mungkin untuk mengalahkan mereka berdua jika hanya ada Garfield dan Mimi saja. Makanya Mimi menyarankan rencana tarik ulur jika emang mau ribut. Dan Mimi juga mengingatkan Garfield, apa tujuan kita datang ke sini. Mendengar itu, Garfield baru sadar kalau tujuannya ke sini untuk mencari orang-orang hilang yang ibunya cari. Garfield sepakat untuk ngegunain rencana tarik ulur, dan Mimi menyetujui jika emang hanya sebatas itu doang. Garfield dan Mimi maju ke depan, dan sepertinya para ajudan penyihir juga tak tinggal diam. Di awal pertempuran, Mimi ngegunain pengeras suara demi membutakan arah bagi ajudan penyihir yang bawa dua pedang. Sementara Garfield akan mengurus yang di sebelahnya. Garfield mulai nyerang, tapi sayangnya serangan Garfield tidak berdamage. Di saat Garfield lagi fokus bertempur, taunya malah muncul sebilah pedang yang lewat di sampingnya. Berkat serangan itu, Garfield jadi mengalami luka. Parahnya, luka itu malah dimanfaatin sama ajudan penyihir buat nyerang dia secara bersamaan. Dalam kondisi begini, Elsa malah muncul lagi di benak Garfield. Garfield yang ngamuk mulai make mode macan, tapi yang lebih mengejutkan, mode macannya itu malah ditahan sama ajudan penyihir. Melihat Garfield dalam bahaya, ngebuat Mimi harus turun tangan dan ngeluarin sebuah perisai. Merasa takkan menang, Garfield mencari kesempatan supaya bisa kabur membawa Mimi. Cuman sayangnya, Mimi malah terluka di tengah pelarian mereka. Begitulah kira-kira info tentang lawan yang Garfield hadapi. Yang satu tangan 4,
Sedangkan satunya lagi pendekar pedang dengan jenis kelamin perempuan. Wilhelm memegangi pundaknya. Terus langsung mendiagnosa alasan kenapa luka Mimi nggak kunjung sembuh. Kemungkinan besar karena itu berkat dewa kematian. Garfield masih memikirkan Mimi yang melindunginya. Tidak usah menyesal, karena itu pilihan Mimi, ujar Kapten Serigala. Aku tahu, tidak ada yang menyalahkanku. Tapi aku masih menyimpan dendam pada si pelaku itu. Melihat tekad Garfield, Kapten Serigala langsung mengelurkan tangannya sebagai pertanda kerjasama, dan Garfield menerima tawaran itu. Di kondisi ini, Julius langsung to the point bertanya pada Subaru, akankah Subaru memprioritaskan penyelamatan Emilia lebih dari apapun? Kedua wanita langsung mengeluarkan wajah masam. Waduh, ada apa gerangan dengan dua wanita ini? Tentunya harus begitu, jawaban Subaru atas pertanyaan tadi. Maunya sih pengen jawab begitu, kata Subaru. Tapi masalah Mitya di sini jauh lebih besar, karena skalanya beneran berdampak sama warga sekitar. Dan pastinya situasi ini jauh lebih parah dari memprioritaskan masalah pribadi. Julius tersenyum karena Subaru telah menjadi sedikit dewasa. Setelahnya, aliansi Subaru langsung bergegas untuk mengecek musuh yang dimaksud sama Garfield. Cuman bangkainya di tengah perjalanan, si Alkafirun malah pengen misah dengan alasan khawatir sama Mak Lampir. Sebelum pergi, Alkafirun memberi saran agar Subaru tidak menyebutkan nama aslinya jika emang bertemu Uskup Agung. Soalnya Alkafirun menduga bahwa semua petinggi di sekte penyihir kemungkinan besar telah menyusup ke kota ini. Subaru kaget dan panik juga, soalnya dia tidak menduga ada banyak komandan yang akan dia hadapi. Tahap awal dari rencana dibuka dengan Kapten Serigala yang mengintai. Dalam penciuman sang kapten, dia menduga telah terjadi peperangan di sekitar. Julius menepuk pundak Subaru karena ngelihat wajahnya yang terlalu tegang. Aku mengerti kenapa kamu bisa begini. Mengingat sejarah kelam antara dirimu dan penyihir sebelumnya yang hampir saja ngebuatmu mati. Apaan sih lu bikin jijik aja, jawab Subaru. Setelah tenang, Subaru menarik nafas. Dan setelahnya, Subaru langsung memberikan rencana. Yang intinya, dia tuh nggak mau timnya terlalu bernafsu ketika melawan penyihir. Rencananya, kita akan mengalahkan mereka satu persatu dan mengambil alih kantor pemerintahan yang dibajak. Dan jika kita semua yang di sini emang nggak bisa menang lawan mereka, maka kita akan mundur. Setelah mendiskusikan rencana, maka sudah saatnya untuk masuk ke arena pertempuran. Kemudian setelah sampai di TKP, tim Subaru dibuat heran sama penampakan bola-bola yang berkumpul banyak di lapangan. Melihat ada dua ajudan penyihir di atas gedung, tim Subaru langsung bergegas. Serangan pertama dibuka sama Julius, tapi serangan itu dihindari. Tepat saat dihindari, Garfield langsung mengisi kekurangan itu dan menghajar si ajudan. Sementara itu, Wilhelm yang lagi asik beradu pedang mulai sadar kalau lawannya itu merupakan kenalan lama. Oh, pantesan main pedangnya bisa setara sama Wilhelm. Ternyata kenalan lamanya toh. Garfield dan Kapten Serigala mulai kerjasama. Di dalam duel tersebut memperlihatkan keganasan Kapten Serigala yang menyudutkan ajudan ini tanpa bisa melawan balik. Berkat keapikannya itu, pedangnya si ajudan jadi terbang. Sementara Kapten yang melihat celah langsung nyerang di bagian itu. Tapi celah ini langsung ditutup sama tangan kuatnya si ajudan. Sehingga keadaan jadi berbalik dan malah nampilin sang kapten yang hendak diserang. Untung saja kapten gak mau kalah dan menahan juga pedang itu dengan mulutnya. Ajudan mau nyerang, tapi serangan itu ditahan sama tangan kapten. Melihat ajudan gak berkutik, Garfield langsung mengunci pergerakannya di belakang.
Dengan kondisi ini, maka sudah waktunya bagi kapten melancarkan serangan terakhir. Harusnya sih gitu, tapi secara ajaib, makhluk ini malah nambah tangannya jadi 4 lagi. Buset, lawan jin atau gimana ini? Kapten yang tidak tahu sama plot twist ini begitu kaget bukan main. Ngelihat kapten mau diserang, ngebuat Subaru langsung gercep megangin kakinya sang lawan. Julius langsung membaca mantra, mengarahkan sihirnya ke arah ajudan penyihir. Tapi ajudan yang lain dengan cepat mengcovernya dan menghilangkan sihir Julius. Tim Subaru beneran dibuat diam. Secara udah ngerahin satu squad, tapi gak ada satupun dari mereka yang dapat melukai satu ajudan sekalipun. Ini beneran gila sih. Kalau ajudannya aja udah se-OP ini, lantas apa yang akan terjadi jika berhadapan langsung dengan raja terakhir? Subaru pengen coba lagi buat ngelawan, tapi pemimpinnya udah keburu datang. Untung saja yang datang itu naga gila, sehingga daripada sibuk ngelawan, naga ini malah sibuk ngerostingin semua orang. Garfield lumayan ke-trigger sama omongannya itu. Tapi untungnya dihentikan oleh Subaru. Di sini giliran Subaru yang gantiin ngerosting. Dan mulai marah-marah sama pertempuran ini yang gak fair sedari awal. Naga gila jadi bingung, tidak tahu harus membalas apa. Sedangkan Subaru malah menghela nafas. Berkata rencana mengulur waktu telah selesai. Kemudian dia memberi arahan pada Julius. Dan Julius yang saat ini berada di bawah naga gila dengan cepat langsung baca mantra. Mantra selesai dibaca dan langsung diarahkan pada sang naga. Tapi kita nggak bisa berharap terlalu banyak, soalnya yang kena mantra ini merupakan bos terakhir. Cuman ngeselin banget sumpah, lihat mukanya yang ngeremehin begini. Lonceng mulai bunyi dan uskup penyihir lagi-lagi mulai pergi. Sebenarnya kenapa sih tiap kali lonceng menara berbunyi, para penyihir langsung pergi? Karena tidak ada waktu pembagian tugas dilakukan. Bagian pas ngelawan 2 ajudan akan diserahkan pada Kapten Serigala, Wilhelm, dan juga Garfield. Sedangkan 3 sisanya akan mengurus petingginya. Di sini, walaupun sedikit, tapi kita sempat diperlihatkan momen PDKT antara Subaru dan Mbah Hijau. Sial, mentang-mentang istri diculik, pegang-pegang wanita lain sembarangan. Berbekal pecut yang dililitin ke sebuah dinding, Subaru akhirnya naik ke atas. Setelah di atas, dia harus mendarat. Dengan membawa Mbah Hijau bersamanya, sudah pasti tekanan yang dirasakan Subaru begitu menyakitkan. Dengan ini, maka karma megang-megang cewek lain pas istri pertama gak ada emang berlaku. Ketika lagi siap-siap, Subaru dan yang lain tiba-tiba saja dikejutkan sama suara tendangan pintu yang keluar. Karena ada musuh, semuanya langsung bersiap siaga. Melihat wajah mesumnya musuh membuat Subaru jadi teringat bahwa makhluk inilah penyebab kenapa Rem masih belum bangun sampai saat ini. Bocil ini memperkenalkan asal-usulnya yang merupakan seorang uskup bernama Roy Alphard. Sementara Subaru yang udah kehilangan ketenangan pengen banget tancap gas buat ribut. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!